Desta menyesap kopinya pelan, matanya menatap lurus ke jendela kaca yang berembun tipis. Hujan di luar menetes pelan, menyisakan jejak samar di kaca. Suasana kafe di sudut kota itu terasa hangat. Walaupun hawa dingin hujan mencoba menyusup ke dalam. Masih suka kopi hitam tanpa gula ya? Suara itu membelah lamunannya. Desta menoleh dan di hadapannya berdiri seorang wanita yang nyaris terlupakan, Lila. Rambut hitam panjangnya tergerai rapi dan senyum tipis di bibirnya masih sama seperti 15 tahun lalu. Lila duduk tanpa menunggu undangan, menaruh tasnya di atas meja. "Kamu?" Desta nyaris tak percaya. "Gimana bisa kamu di sini?" Lila mengangkat bahu. "Kebetulan, atau mungkin memang semesta sengaja mempertemukan kita." Desta tertawa kecil. "Kamu nggak banyak berubah." "Kamu juga," jawab Lila, matanya menelusuri garis rahang Desta yang kini dihiasi janggut tipis. "Tapi cincin itu baru ya." Tatapan Lila jatuh pada tangan kiri Desta. Desta refleks menyentuh cincin emas yang melingkar di jarinya. "Ya, sudah 3 tahun." "Aku tahu," bisik Lila pelan. "Aku datang ke pernikahanmu, duduk di pojok belakang. Kamu nggak lihat kan?" Desta tertegun, matanya beradu dengan Lila. "Kenapa kamu nggak nyapa?" Lila menggeleng pelan. "Karena aku nggak mau merusak kebahagiaanmu. Tapi kamu di sini sekarang." Desta mencondongkan tubuhnya ke depan, mencoba membaca ekspresi Lila. "Karena aku nggak mau lagi hanya jadi penonton." Lila tersenyum samar. "Kita punya banyak kenangan yang belum selesai, Des." Desta tertawa kecil, tapi matanya menyiratkan kebingungan. "Kita udah lewat fase itu, Lila. Aku udah menikah. Aku nggak bisa." "Kamu nggak bisa apa?" Lila menyela, matanya menatap langsung ke dalam mata Desta. "Kamu nggak bisa berhenti memikirkan aku? Nggak bisa melupakan yang pernah kita mulai?" Desta menarik napas dalam, tangannya mencengkeram gelas kopi yang mulai mendingin. "Lila, ini nggak benar." Lila mencondongkan tubuhnya, jemarinya menyentuh punggung tangan Desta. Sentuhan itu ringan, tapi bagai aliran listrik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. "Dulu kamu bilang kita punya waktu, tapi ternyata kita kehabisan waktu. Mungkin ini kesempatan kedua, Des." Suara Lila nyaris berbisik, tapi cukup jelas untuk menembus kebingungan di kepala Desta. Desta menatap Lila dalam diam. Di luar, hujan mulai mereda, menyisakan titik-titik air di jendela kaca. Di dalam dirinya, badai baru saja mulai. "Aku nggak bisa," gumam Desta. "Tapi kamu nggak pergi." Lila tersenyum tipis. "Kalau kamu benar-benar nggak bisa, kamu pasti sudah pergi." Desta diam. Benar, kenapa dia tidak beranjak? Kenapa dia tetap di sana, membiarkan jemari Lila masih bertaut di atas tangannya? "Aku nggak pernah berhenti mikirin kamu, Des." Lila berbisik pelan. Desta mengangkat kepalanya, matanya bertemu dengan tatapan Lila yang penuh arti. Napasnya tertahan. Dalam benaknya, suara istrinya terngiang, suara tawa lembut, janji-janji yang pernah mereka ucapkan di altar. "Ini salah," ulang Desta pelan. "Tapi rasanya benar," jawab Lila, tangannya kini menggenggam tangan Desta lebih erat. Desta menarik napas panjang, menatap jemari mereka yang bertaut. Hatinya berperang di antara kesetiaan dan godaan masa lalu yang kembali hadir di hadapannya. "Kita nggak bisa," Desta menggeleng. "Atau mungkin kita memang seharusnya," sahut Lila cepat. "Lila." Lila menatapnya lama. "Des, kalau aku pergi sekarang, kamu nggak akan nyari aku, kan?" Desta menatap keluar jendela. Hujan berhenti, tapi hatinya terasa makin berat. Sebelum dia sempat menjawab, Lila sudah bangkit dari kursinya. "Kalau kamu mau, kamu tahu di mana harus mencariku." Lila tersenyum tipis, lalu berbalik, melangkah pergi dengan langkah ringan. Desta terdiam, menatap punggung Lila yang perlahan menghilang di balik pintu kaca. Dan saat itu, Desta sadar,
Hujan mungkin sudah reda di luar, tapi di dalam hatinya, badai itu baru saja mulai mengamuk. Desta masih duduk di tempat yang sama, memandangi bekas embun di jendela kaca. Jejak jemari lila di punggung tangannya masih terasa, meninggalkan sensasi aneh yang sulit dijelaskan. Dia menutup matanya, mencoba mengatur napas yang terasa berat. "Mas," suara lembut dari telepon di sakunya membuatnya tersentak. Desta mengambil ponselnya, melihat nama di layar. "Nadia." "Halo," sahut Desta pelan. "Kamu di mana? Kok belum pulang?" Desta melirik jam di dinding kafe. Sudah hampir jam 9 malam. "Lagi di luar, habis meeting," jawab Desta singkat. "Kamu nggak makan malam dulu? Aku udah siapin makanan di rumah." Suara Nadia terdengar lembut, penuh perhatian. Desta terdiam sesaat. "Aku nyusul sebentar lagi ya. Jangan pulang terlalu malam ya. Aku kangen." Desta tersenyum kecil, tapi bayangan Lila masih mengendap di benaknya. "Iya, aku pulang sebentar lagi." Desta menatap mata Lila yang begitu dekat, napas mereka hampir menyatu di udara, yang terasa semakin berat. Jantungnya berdebar kencang, seolah hendak melompat keluar dari dadanya. "Des," bisik Lila pelan, jemarinya kini menyusuri pipi Desta dengan lembut. Desta menelan ludah. Dia harus menghentikan ini. Dia tahu itu. Tapi tubuhnya terasa lumpuh. "Kita nggak bisa." "Kamu bisa pergi kalau kamu mau," potong Lila, senyum di bibirnya samar, penuh tantangan. "Aku nggak akan marah. Aku nggak akan menyalahkanmu." Desta menarik napas dalam, tapi Lila semakin mendekat. Hanya beberapa milimeter yang memisahkan mereka sekarang. "Atau kamu bisa tinggal," lanjut Lila. Suaranya hampir seperti bisikan yang menghipnotis. Desta tahu ini berbahaya. Tapi yang lebih menakutkan adalah fakta bahwa dia tidak merasa ingin pergi. Lila tersenyum kecil, lalu berbalik, berjalan ke arah jendela apartemen yang menghadap ke kota. Dari belakang, siluet tubuhnya tampak begitu sempurna. Sweater tipis itu membentuk lekuk tubuhnya dengan cara yang seharusnya tidak boleh Desta perhatikan. "Aku selalu bertanya-tanya." Lila membuka suara. Tatapannya mengarah ke kelap-kelip lampu kota di luar sana. "Bagaimana kalau dulu kita nggak berpisah?" Desta menatap punggung Lila. Tenggorokannya terasa kering. "Mungkin kamu nggak akan menikah dengan Nadia," lanjut Lila. "Atau mungkin kita udah punya anak sekarang." "Lila!" Desta berusaha memperingatkan, tapi suaranya terdengar lemah. Lila berbalik, menatap Desta dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Kamu bahagia dengan Nadia?" Pertanyaan itu seperti tamparan. Desta menghela napas, mengalihkan pandangan. "Iya, aku bahagia." "Tapi kamu di sini sekarang?" Lila melangkah mendekat, matanya tak lepas dari wajah Desta. "Itu kesalahan." Desta mencoba mengatur napas. "Kesalahan?" Lila mendekatkan wajahnya, bibirnya melengkung dalam senyum tipis. "Kalau ini kesalahan, kenapa kamu nggak berhenti?" Desta memejamkan mata, tapi detik berikutnya dia merasakan sentuhan ringan di dagunya. Lila mengangkat wajahnya, membuat Desta menatapnya langsung. "Karena kamu masih punya rasa itu, sama seperti aku," bisik Lila. "Aku nggak bisa." Desta berusaha mengelak, tapi suaranya terdengar goyah. "Kamu bisa." Lila menyentuh pipi Desta. Ibu jarinya menyusuri garis rahang yang tegang. Desta merasakan debaran jantungnya semakin keras. Tubuhnya menegang, tapi dia tidak bergerak menjauh. Lila semakin mendekat, hingga napas mereka menyatu. "Des!" Suara Lila terdengar seperti godaan yang nyaris tak tertahankan. Dan saat itu, ponsel di saku Desta bergetar. Desta langsung tersadar, mundur selangkah dengan napas terengah. Dia merogoh sakunya dan melihat layar ponsel. Nadia Nur Desta menatap layar itu lama, sebelum akhirnya menekan tombol untuk menerima panggilan. "Halo?" Suara Nadia terdengar lembut di seberang. "Mas, kamu di mana? Kok belum pulang?"
Tanya Nadia dengan nada cemas. Desta menutup matanya, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Aku, Desta melirik ke arah Lila, yang kini berdiri memandangi dengan tatapan penuh arti. Mas, kamu nggak apa-apa? Suaramu kayak orang bingung, tanya Nadia lagi. Desta menarik napas dalam. Aku sebentar lagi pulang. Lila menyeringai samar. Kamu yakin? Desta menatap Lila, lalu berbalik ke arah pintu. Mas, suara Nadia terdengar lagi. Aku pulang sekarang, jawab Desta cepat. Dia menekan tombol untuk mengakhiri panggilan, lalu melangkah ke arah pintu. Desta, panggil Lila. Desta berhenti, tapi tidak menoleh. Kalau kamu pergi sekarang, aku nggak akan nyari kamu lagi, ucap Lila pelan. Desta mengepalkan tangan. Aku tahu. Tapi kalau kamu tinggal, kamu tahu apa yang bakal terjadi. Suara Lila terdengar datar, tapi menggoda. Desta memejamkan matanya. Jantungnya terasa ingin meledak. Tangan di kenop pintu terasa berat. Des. Suara Lila nyaris seperti bisikan di belakangnya. Desta menarik napas panjang. Lalu akhirnya, tangan Desta memutar kenop pintu. Pintu terbuka. Desta melangkah keluar. Selamat malam Lila, gumam Desta pelan, tanpa menoleh. Dia melangkah menyusuri koridor dengan napas berat. Setiap langkah terasa seperti beban yang mencengkeram dadanya. Di belakangnya, Lila berdiri di ambang pintu, menatap punggung Desta dengan senyum samar di bibirnya. Kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan, Des, bisik Lila dengan nada menggoda. Desta menatap langit-langit kamar, matanya terbuka lebar meskipun jam di dinding sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Nadia tertidur di sampingnya, wajahnya terlihat damai di bawah cahaya lampu tidur yang temaram. Desta menarik napas dalam, mencoba meredakan debaran di dadanya. Tapi bayangan Lila terus menghantuinya. Senyumnya, tatapannya, cara dia menyebut namanya. Desta mengusap wajahnya dengan kasar. Gila, gumamnya pelan. Dia bangkit perlahan dari tempat tidur, berhati-hati agar tidak membangunkan Nadia. Dia berjalan ke balkon, membuka pintu kaca dengan pelan, dan berdiri di bawah langit malam yang dipenuhi bintang. Ponselnya bergetar di saku celana. Desta merogohnya dan melihat nama di layar. Lila jantungnya berdegup kencang. Desta menatap layar itu lama, sebelum akhirnya menekan tombol, terima panggilan. Des, suara Lila terdengar pelan dan lembut di seberang sana. Desta menutup matanya, menahan napas. Kenapa kamu nelpon? Tanya Desta akhirnya. Kamu tahu kenapa? Jawab Lila dengan nada menggoda. Lila, kita nggak boleh begini, gumam Desta. Kalau kita nggak boleh, kenapa kamu nggak langsung matiin teleponnya? Lila terdengar tersenyum di balik suaranya. Desta terdiam. Kamu nggak bisa tidur kan? Lila bertanya pelan. Aku? Karena kamu mikirin aku. Lila tertawa kecil. Sama kayak aku mikirin kamu. Desta mengusap tengkuknya, tubuhnya terasa panas meski udara malam cukup dingin. Lila, ini salah. Ulang Desta, tapi suaranya terdengar semakin goyah. Tapi kamu nggak bisa berhenti kan? Bisik Lila. Aku juga nggak. Desta menyandarkan punggungnya ke dinding, menatap langit malam. Kita nggak boleh terusin ini. Aku udah punya Nadia. Aku tahu, sahut Lila ringan. Tapi kamu yang datang ke apartemenku Desember, kamu yang nggak bisa lepas dariku. Desta menelan ludah. Aku cuman apa? Potong Lila. Desta terdiam. Kamu nggak bisa jawab kan? Karena kamu tahu ini bukan cuma kesalahan. Ini keinginan yang nggak pernah selesai. Lila terdengar begitu yakin. Lila, Des, aku di sini sekarang. Kalau kamu bilang jangan, aku akan berhenti. Tapi kalau kamu diam, aku bakal tahu kamu masih mau aku. Desta membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku tunggu kamu, lanjut Lila pelan. Besok, di tempat biasa, kalau kamu nggak datang, aku tahu kamu udah memilih Nadia.
Tapi kalau kamu datang, kita berdua tahu jawabannya, kan? Panggilan berakhir. Desta menurunkan ponsel dari telinganya. Napasnya tersengal. Dadanya terasa sesak. Dia menatap ke dalam kamar. Nadia masih tertidur dengan tenang. Wajahnya begitu damai, begitu polos. Desta kembali berbaring di samping Nadia, mencoba memejamkan mata. Tapi bayangan Lila terus menari di kepalanya. Keesokan harinya, Desta duduk di mobilnya, memandangi layar ponsel. Pesan dari Lila. "Aku di sini, kamu datang atau enggak?" Desta mengusap wajahnya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi kakinya terasa berat. Akhirnya, dia menyalakan mesin mobil. Setengah jam kemudian, Desta sudah duduk di kafe kecil di sudut kota. Kafe yang sama tempat mereka bertemu beberapa waktu lalu. Lila duduk di meja pojok, mengenakan gaun hitam sederhana yang menonjolkan bahunya yang ramping. Rambutnya tergerai lembut dan senyumnya muncul saat melihat Desta. "Kamu datang," ujar Lila dengan nada puas. Desta duduk di depannya, tangannya saling menggenggam di atas meja. "Aku nggak tahu kenapa aku di sini," gumam Desta. Lila tertawa kecil. "Kamu tahu kenapa, kamu cuma nggak berani mengakuinya." Desta menatap Lila lama, matanya berusaha mencari jawaban di sana. Tapi Lila hanya tersenyum. "Lila, kita nggak bisa." "Aku tahu kamu sayang sama Nadia," potong Lila. "Tapi kamu juga sayang sama aku, kan?" Desta terdiam. Lila menyandarkan dagunya di tangannya. "Jadi, kamu mau terus berpura-pura atau kita berhenti menipu diri sendiri?" "Ini salah," gumam Desta. "Tapi rasanya benar, kan?" Lila menatapnya dengan tatapan yang penuh keyakinan. Desta menatap keluar jendela, mencoba mencari udara. Tapi Lila menyentuh tangannya di atas meja. "Des, kamu tahu aku nggak akan memaksamu," ujar Lila pelan. "Kalau kamu pergi sekarang, aku nggak akan nyari kamu lagi. Tapi kalau kamu tetap duduk di sini..." Desta menatap tangan Lila yang melingkari jemarinya. "Aku nggak akan berhenti," lanjut Lila dengan senyum samar. Desta menarik napas dalam. Lalu, dia tidak bergerak. Lila menyeringai kecil, menatap Desta dengan tatapan penuh arti. "Aku tahu kamu nggak akan bisa pergi," bisik Lila. Desta hanya menatap Lila tanpa kata-kata. Dan saat itu, Desta tahu tidak ada jalan kembali. Desta duduk di dalam mobil, kedua tangannya menggenggam setir dengan erat. Pandangannya kosong, tapi pikirannya penuh dengan suara Lila dan tatapan Nadia yang terasa menghantui. "Aku nggak akan berhenti." Suara Lila bergema di kepalanya. Dia menarik napas dalam, lalu menekan tombol di setir mobil, memutar nomor Nadia. "Halo, Mas." Suara Nadia terdengar ceria di seberang sana. Desta menggigit bibir, lalu berkata, pelan, "Aku bakal pulang telat malam ini, ada urusan kantor." "Oh gitu." Suara Nadia terdengar sedikit kecewa, tapi tetap lembut. "Jangan lupa makan ya." Desta menutup panggilan, lalu memejamkan matanya. Dadanya terasa sesak. 15 menit kemudian, Desta sudah berdiri di depan pintu apartemen Lila. Tangannya menggantung di depan bel. "Jangan lakukan ini," bisik suara di kepalanya. Tapi jemarinya sudah menekan bel. Pintu terbuka dan Lila berdiri di sana, mengenakan kaos tipis dan celana pendek, rambutnya sedikit berantakan. "Des," senyum itu muncul di bibir Lila. Desta menatapnya, rahangnya mengeras. "Aku nggak tahu kenapa aku di sini." "Aku tahu kenapa." Lila melangkah mendekat, menyandarkan tubuhnya di kusen pintu. "Masuklah." Desta berdiri diam beberapa detik, tapi saat Lila meraih tangannya dan menariknya pelan, Desta mengikuti. Pintu tertutup di belakang mereka. Lila berjalan ke ruang tengah dan duduk di sofa, menyilangkan kakinya dengan elegan. "Kamu haus? Mau minum sesuatu?" tanya Lila sambil menyandarkan tubuhnya ke belakang. Desta menggeleng pelan, berdiri dengan tubuh tegang di depan Lila. "Kenapa kamu datang, Des?" tanya Lila, matanya menatap lurus ke arah Desta.
Aku nggak tahu. Suara Desta nyaris seperti bisikan. Bukan karena Nadia kan? Lila mencondongkan tubuhnya ke depan. Kamu datang karena kamu ingin aku. Lila. Desta mengusap wajahnya. Kita nggak bisa terusin ini. Lila tersenyum samar, lalu bangkit dari sofa, berjalan ke arah Desta. Kamu bisa pergi sekarang, bisik Lila sambil berdiri di depan Desta. Atau kamu bisa tinggal. Lila menyentuh leher Desta, jemarinya yang dingin menyusuri garis rahangnya. Des, bisiknya. Desta memejamkan mata, tapi tubuhnya tidak bergerak menjauh. Lila mendekatkan wajahnya, bibirnya hanya beberapa inci dari bibir Desta. Kalau ini salah, Lila tersenyum kecil. Kenapa kamu nggak bisa berhenti? Desta membuka matanya, menatap dalam ke mata Lila. Karena kamu tahu, rasanya benar. Lila tersenyum penuh kemenangan. Desta merasa tubuhnya seperti lumpuh. Jarak di antara mereka begitu tipis. Dan saat itu, bel apartemen berbunyi. Desta tersentak. Lila memutar matanya, lalu berjalan ke pintu. Siapa? Tanya Desta dengan suara serak. Lila mengintip melalui lubang pintu, lalu tersenyum kecil. Kurir, jawab Lila santai. Desta menarik napas lega. Lila membuka pintu, menerima paket kecil, lalu menutup pintu kembali. Aku kira kamu takut ketahuan. Lila tertawa pelan, matanya berbinar nakal. Desta menatap Lila dengan tatapan tajam. Aku nggak bisa begini terus. Tapi kamu juga nggak bisa berhenti, balas Lila, menyandarkan tubuhnya ke dinding. Desta menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata pelan, aku pulang. Lila terdiam. Aku harus pulang ke Nadia, lanjut Desta. Suaranya terdengar lebih tegas. Lila tersenyum tipis. Kalau itu yang kamu mau? Desta melangkah ke arah pintu. Des, panggil Lila. Desta berhenti. Aku nggak akan memaksamu, ujar Lila lembut. Tapi kamu tahu, pintu ini selalu terbuka untukmu. Desta terdiam beberapa detik sebelum akhirnya membuka pintu. Selamat malam, Lila. Suara Desta terdengar datar. Selamat malam, Des, balas Lila dengan nada menggoda. Desta melangkah keluar dan menutup pintu di belakangnya. Saat Desta berjalan menyusuri lorong, ponselnya bergetar di saku celana. Pesan dari Nadia, Mas, hati-hati di jalan. Aku tunggu di rumah. Desta menutup matanya, menarik napas panjang. Dia tahu ini belum selesai. Dan dia tahu, Lila juga tahu. Desta membuka pintu rumah dengan pelan, mencoba untuk tidak membuat suara. Tapi Nadia sudah berdiri di ruang tamu, mengenakan daster bermotif bunga, rambutnya diikat sederhana. Wajahnya terlihat lelah, tapi senyum kecil terbit di bibirnya saat melihat Desta. Mas udah makan? Tanya Nadia pelan. Desta tersenyum tipis. Udah, di kantor. Nadia berjalan mendekat, tangannya menyentuh pipi Desta. Mas capek ya? Desta menatap mata Nadia, dan untuk sesaat, rasa bersalah menghantamnya begitu keras. Iya, capek banget. Desta menarik napas dalam. Ayo tidur, ajak Nadia. Aku bikin teh dulu ya. Biar Mas bisa tidur nyenyak. Nggak usah repot-repot, sahut Desta mencoba tersenyum. Aku langsung tidur aja. Nadia mengangguk pelan. Aku nyusul ya. Desta berjalan ke kamar, membuka kancing kemejanya satu persatu. Ketika dia menatap bayangannya di cermin, dia merasa seperti melihat orang asing. Bayangan Lila muncul di kepalanya. Tatapan itu, senyum itu, dan bagaimana tubuhnya menegang saat tangan Lila menyentuh lehernya. Gila, gumam Desta sambil menutup matanya. Dia tahu ini salah. Tapi kenapa rasanya begitu sulit berhenti? Pagi harinya, Desta bangun lebih awal dari biasanya. Nadia masih terlelap di sampingnya, rambutnya tergerai di atas bantal. Desta beranjak dari tempat tidur, mengambil ponselnya. Ada satu pesan baru. Lila. Aku mimpiin kamu tadi malam, masih mau lanjut? Desta mengusap wajahnya dengan tangan. Ini harus berhenti, gumamnya pelan, tapi jemarinya tetap mengetik balasan.
Desta. Jangan kirim pesan lagi. Hanya beberapa detik setelah pesan itu terkirim, ponselnya kembali bergetar. Lila. Des, kamu nggak perlu pura-pura. Aku tahu kamu nggak bisa lepas dari aku. Desta mengerang pelan, lalu melempar ponselnya ke atas kasur.